Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Atika Putri dengan nomor pokok mahasiswa 1911102008 kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat, yaitu tentang aliran-aliran filsafat. Aliran filsafat itu ada 9, yaitu yang pertama ada aliran idealisme. Tokoh dari aliran idealisme ini adalah Plato, murid dari Socrates. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Ide sendiri selalu tetap atau tidak mengalami perubahan serta pergeseran. Yang mengalami gerak tidak dikategorikan ide. Keberadaan ide tidak tampak dalam wujud lahiriah, tetapi gambaran yang asli hanya dapat dipotret oleh jiwa nurani. Alam dalam pandangan idealisme adalah gambaran dari dunia ide sebab posisinya tidak menetap. Yang kedua ada realisme. Realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Menurut aliran ini, ia mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran realisme ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya yang pertama ada pengetahuan tentang pohon, kedua ada pengetahuan tentang binatang, ketiga ada pengetahuan tentang bumi, dan yang keempat ada pengetahuan tentang kota. Semua contoh ini tidak hanya ada dalam pemikiran manusia yang mengamatinya, melainkan juga ada dengan sendirinya dan tidak tergantung pada jiwa manusia. Aliran ini berpendapat bahwa dunia rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Kniler membagi realisme menjadi dua. Yang pertama itu ada realisme rasional, memandang bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran yang mengamatinya. Terdiri dari realisme klasik dan realisme religius. Dan yang kedua ada realisme natural ilmiah, memandang bahwa dunia yang kita amati bukanlah hasil kreasi akal manusia, melainkan dunia sebagaimana adanya dan substansialitas, sebab akibat serta aturan-aturan alam merupakan suatu penampakan dari dunia itu sendiri. Ketiga ada perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menantang pandangan progresisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Lalu ada eksistensi. Kata eksistensi berasal dari kata ex, keluar, dan eksistensi yang diturunkan dari kata kerja sisto, berdiri, menempatkan. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya, yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Eksistensialisme adalah salah satu aliran besar dalam filsafat, khususnya tradisi filsafat barat. Kelima ada pragmatisme. Pragmatisme ialah kegunaan, kepraktisan, getting things done. Menjadikan suatu dapat dikerjakan adalah kriteria dari kebenaran. Dasar dari pragmatisme adalah logika, pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah atau satu sama lain. Lalu ada sosialisme.
Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu pada kebenaran yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolongan kaum buruh, industri, dan buruh tani pada abad ke-19 dan hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitaria yang dengan sistem ekonomi yang menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elit. Yang ketujuh ada progresisme. Progresisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat sekitar abad ke-20. Filsafat progresisme sama dengan pragmatisme. Pertama, filsafat progresisme atau pragmatisme ini merupakan perwujudan dan ide asal wataknya. Artinya, filsafat progresisme dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsafat pragmatisme yang telah memberikan konsep dasar dengan asas yang utama, yaitu manusia dalam kehidupannya untuk terus survive, mempertahankan hidupannya terhadap semua tantangan, dan pragmatisme memandang sesuatu dari segi manfaat. Yang kedelapan ada rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti penyusunan kembali dalam konteks filsafat pendidikan. Rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi yang akan datang, sehingga bentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Yang terakhir ada esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresisme. Perbedaan yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.